Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas tampak, jawab salam belum kompak. Yang jawab salam didoakan, amin. Yang belum pergi haji mudah-mudahan bisa pergi haji. Yang masih ngontrak mudah-mudahan banyak kontrakannya. Yang belum kerja mudah-mudahan banyak kerjaannya nanti. Yang belum nikah biar cepat nikah. Wah, yang amin kenceng itu berarti belum nikah tuh. Saya ulang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna biddin, amin. Allahumma faqihna biddin, Allahumma faqihna biddin wa 'allimna ta'wil, walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah Sukawali, dan yang sama-sama kita muliakan para pejabat, para aparat pemerintah, para asatidz, para kiai, para hujat, ibu-ibu, baik yang pakaiannya sudah lunas sama yang belum lunas saya hormati. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka tabligh akbar dan penutupan kuliah kerja nyata kelompok Garuda 18 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan alhamdulillah tadi sama-sama telah kita dengarkan ceramah Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, betul ya? Yang mudah-mudahan ilmunya bisa kita manfaatkan, amin ya rabbal. Yang semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari baik di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal. Biar semangat, yuk baca sholawat bersama-sama biar mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ansani wa darati apa sayyidiratal alami ya Allah ya uhailal judi wal karami ya Allah 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 ya alhamdulillah. Kalau kita senantiasa membaca sholawat, waktu kita punya duit nggak punya duit baca sholawat nikmat rasanya, betul atau tidak? Lagi dapat orderan banyak baca sholawat, alhamdulillah. Ibu-ibunya lagi kesel sama suaminya baca sholawat. Ya Allah, kami kesel. Rasulullah menyarankan kita ambil wudu, berwudu. Kalau masih marah baca Quran, kalau masih marah juga baca sholawat sambil nyambel, sambil nyambel sama tomat sama cabai dicampur. Lagi kesel baca sholawat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib. Suara ibunya mana nih? Salam alaika
Ibu-ibu karenanya lagi marah, lagi kesel sama suaminya, nyambel pakai marah, Pak. Ya Nabi salam alaika. Kira-kira Pak, sambelnya halus kagak? Ulegannya patah. Selawat Kanjeng Rasulullah menyatakan barang siapa yang berselawat kepadaku satu saja, maka aku akan doakan 10 kali lipat pahalanya. Tema yang diusung oleh panitia dengan meneladani akhlak Rasulullah. Ternyata maulid tidak hanya di bulan maulid saja. Kita senantiasa ingat kepada Rasulullah, sampai-sampai cinta kepada Rasulullah harus ikut juga cinta kepada para wali. Amin ya Rabbal. Saya salut sama daerah ini, desa, suka sama wali. Betul nggak? Suka wali, mudah-mudahan kita semuanya berkah. Amin. Baik yang hadir semuanya, termasuk yang bagian mikrofon nih. Tapi saya bingung Pak, pertama suka sama wali, Pak Haji dipaku. Betul apa tidak? Cok gali cok galaga cok cok. Sekali lagi, cok gali cok galaga cok cok. Ibu, suaranya mana nih Ibu? Kalau ibu dipanggil ibu jawabannya iya. Kalau ibu berarti jawabannya iya. Tes vokal. Ibu. Enak tuh Pak Ustadz ngerjain nenek-nenek. Alhamdulillah ya Allah, tadi kita telah mendengarkan tausiah dari Ustadz Ahmad atau Habib Al-Habsyi, Ahmad Al-Habsyi, yang tak lain tak bukan meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah senantiasa bersyukur, Rasulullah berdoa senantiasa tiap hari, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, saya senantiasa bersyukur. Ibu-ibu kalau rajin bersyukur, insya Allah bukan untuk orang lain, tetapi buat ibu-ibu. Betul atau tidak? Kalau ibu-ibu rajin bersyukur, insya Allah ditambah uang belanjanya. Betul atau tidak Pak? Kalau bapak-bapak rajin bersyukur memuji istrinya, bapak-bapak akan ditambah servisnya. Betul atau tidak? Semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang badannya gemuk harus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ada informasi bagi yang badannya gemuk Pak, jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Apa sebabnya? Nanti di yaumil kiamah orang yang berat timbangannya masuk surga. Berat timbangan apa? Bukan berat badannya, tapi amal ibadah. Bersyukur kepada Allah, nikmat rasanya meneladani akhlak Rasulullah. Makanya ada pantun hadirin, ada pantun, ada satu, ada dua. Setelah dua pastinya tiga. Nabi Muhammad adalah teladan untuk kita semua. Dan Nabi, dan terusin Bu, apa Bu? Terusin? Nggak tahu. Nah, saya ulang lagi ya pantunnya. Ada satu, ada dua. Setelah dua pastinya tiga. Nabi Muhammad adalah teladan untuk kita semuanya, agar kita semuanya masuk surga. Amin ya Rabbal. Bu, mau pantun lagi enggak? Kecil itu berbulu namanya ulat, hinggap di dahan-dahan. Nabi Muhammad adalah nabi untuk seluruh umat sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal. Kita semuanya diingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, Allah telah tegaskan, laqad kana lakum fi
rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah telah tegaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 20 yang artinya sungguh telah ada teladan yang baik pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sosok yang luar biasa hadirin. Kalau ada adik-adik yang miskin, ternyata Rasulullah juga miskin, betul apa tidak? Kalau ada adik-adik yang yatim, Rasulullah yatim piatu, betul apa tidak? Kalau adik-adik bapaknya, ibunya nggak punya pekerjaan, Rasulullah mandiri usia 9 tahun ngangon kambing, gembala sampai usia 12 tahun Rasulullah keluar negeri Syam, namanya negeri Syria. Sekarang saya tanya ibu-ibu, Rasulullah usia 12 tahun dalam catatan sering keluar negeri lebih dari 5 kali keluar negeri. Ibu-ibu keluar negeri nggak, Bu? Sering keluar negeri nggak? Rasulullah keluar negeri berbisnis berjualan sampai usia 25 tahun. Sampai-sampai Rasulullah adalah teladan yang luar biasa. Kalau kita lihat, Pak, ayam mencontoh kambing, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, beda. Kalau kita mencontoh malaikat, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, malaikat dicontoh. Makan nggak makan malaikat, minum kagak, punya istri kagak, sama duit kagak oke. Makanya Nabi teladan yang luar biasa, sungguh teladan bagi kita semuanya. Dengan semangat menuntut ilmu, Rasulullah menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu dari apa, Pak? Dari ayunan sampai liang lahat. Tak lain tak bukan, jangan hanya ilmu umum saja, ilmu agama juga perlu ajarkan. Ini kadang-kadang ada bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kalau di desa Sukawali, insya Allah anak-anaknya pinter ngaji, amin. Ada tuh, Bu, di BSD di kampung saya, BSD. Pak, tahu BSD? Apa tuh BSD? Bukan Bumi Serpong Damai, Bekasi Sonoan Dikir. Kalau saya sekarang tinggalnya di kampung hutan, makanya orang hutan ininya. Nah, ternyata banyak ibu-ibu, bapak-bapak merasa bangga, merasa seneng kalau anaknya itu pinter bahasa Inggris, betul atau tidak? Anaknya merasa bangga, ibunya, bapaknya kalau anaknya pinter komputer, betul atau tidak? Padahal ibu-ibu nanti di kuburan nggak ditanya pakai bahasa Inggris, betul atau tidak? Tetap yang ditanya merebu, nggak tanya kiai, ada ustadz yang ada di sini. Waman, Nabi juga tidak mentang-mentang anak kita jago bahasa Inggris ditanya sama malaikat, what's your name? Where do you live? Ya Allah, tetap ditanya keimanan. Iqra, bacalah, tuntutlah ilmu. Belajar ilmu bukan hanya ilmu umum, tapi ilmu agama. Saat kita belajar ilmu umum, jangan lupa ada garisnya, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Saat kita belajar ilmu umum, jangan lupa bentengi dengan ilmu agama. Kalau anak kita dididik dokter, kalau dokternya Islam, insya Allah nyuntiknya pakai bismillah, betul atau tidak? Ketika ada orang stres, asam urat, kolesterol, sabar
jiwaku tenang, bersyukurlah. Coba kalau dokter bilang asam urat Pak, makanya jangan makan yang macam-macam, akhirnya jadi takut, betul atau tidak? Oh, kalau anak kita Pak jago ekonomi, lulusan jadi sarjana, kalau pinter agama, insya Allah dia nggak ngakalin korupsi, betul atau tidak? Nah, makanya ilmu agama itu sangat penting. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, adik-adik semuanya yang belum bisa ngaji, belajar. Waktu dulu saya bisa baca Quran karena ngeja dulu, betul atau tidak? Kalau sekarang ada metode qiraati, ikro. Dulu belajar ngeja, alif kasro i ha fatah ha. Belajar ngeja, mim patama tak patata lam domalu matalu, jim kasrotain jin domatain dun jin dan ibunya lagi kesel sama anaknya minta diajarin, mak ajarin dong mak. Iya, sini mama ajarin, bapak tabah lam domalu babalu. Kita tidak perlu malu belajar ilmu agama karena benteng nanti kita di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Yuk sekali lagi biar hati kita tenang, baca, kita senantiasa zikir, baca Quran. Kalau kita udah biasa baca Quran, insya Allah aman anak kita Pak. Insya Allah anak kita jadi imamnya bisa. Jangan sampai ada di kampung tuh Pak, di Bekasi ada orang imam. Ketika jadi imamnya lupa Pak, muter-muter. Baca jadi imam surah Inna A'toina, surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna di belakangnya bilang makmumnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un toh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bubar. Gara-gara nggak punya ilmu agama. Kalau punya ilmu agama enak. Kadang-kadang diajarin dulu anak kita di pesantren. Ada ajian pamungkas. Baca kulhu itu ajian pamungkas itu. Fatihah aja kalah Fatihah. Kulhu. Makanya orang kadang-kadang mau khotam Quran 3 kali aja kulhu, betul atau tidak? Nah, rupanya ada anak mahasiswa nih, siapa Patur. Misalkan Patur lah anggap. Ketika jadi mahasiswa kontrak ngekos di Ciputat. Pas mau maghrib, rupanya jendelanya itu dia lupa tutup. Dia baru masak ikan japu. Di sini ada nggak Pak ikan japu masih? Ya, ikan japu dia masak. Nah, ketika masakan japu udah terasa nasinya udah anget, rupanya dia mau sholat tuh buru-buru. Ketika dia sholat, Allahu Akbar. Karena lupa tutup tuh jendela, kucing lompat berat. Mau makan. Anak dia baca Fatihah, dipelototin di kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampai waladolin Pak, kucing lagi enak banget. Dia ingat apa kata ustaznya, ajian pamungkas baca surah Ikhlas. Dia baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kira-kira kucingnya kabur kagak? Ya Allah, belajar ilmu itu sangat penting. Masa kita kalah sama Cina? Betul atau tidak? Sekarang segala sesuatu serba Cina, kita semuanya diserang sama Cina. Handphone Cina, motor Cina, mocin, ya kan, mainan Cina semuanya. Wajar aja kalau ada yang menyatakan ini sebagai hadis, utlubul ilma walau bis
belajarlah ilmu walaupun sampai ke negeri, walaupun ada yang mengatakan ini apa bukan hadis, tapi secara tidak langsung ada muatan pesan yang baik. Ternyata kita harus belajar dengan Cina dari apa? Budayanya. Saat bisnis juga kita harus belajar sama orang Cina, betul atau tidak? Tuh Pak, orang Cina kalau nyari untung nggak banyak-banyak, betul atau tidak? Beda sama orang Sukawali, sama orang Melayu, sama orang Indonesia. Kalau jualan pengen yang untung yang gede lagi, betul nggak? Nah makanya orang Cina kita belajar dengan Cina. Makanya kenapa orang Cina itu dia untung? Karena dari segi tabuannya Pak, kalau orang gendang itu kelihatan orang Cina itu hebat, beruntung. Ketika nabu gendang, orang Cina bunyinya beda sama orang Indonesia, sama orang Melayu, orang desa Sukawali. Kalau orang Cina tabuannya itu apa? Tung untung, tung untung, tung untung, tung untung, jadi untung. Beda dengan orang kita Pak. Karena untungnya pengen yang gede, tak untung, tak untung, tak untung. Jadi untung gak kira? Nggak untung karena kita nggak baik. Belajar ilmu diajarkan agar anak kita tidak sesat. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu mempertahankan yang namanya akidah, yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang ngaku jadi nabi jangan percaya. Ya Allah Pak, belum lama ini di daerah perbatasan Cirebon Losari ada orang ngaku jadi nabi, namanya Tugimin. Namanya siapa? Namanya Tugimin tuh nabi. Nama agamanya Jasun. Kalau kita baca sholawat kan enak kalau nabi. Ya Habibi ya Muhammad, enak, tenang hatinya. Ganti Tugimin Bu. Yang kasihan kan kalau nenek-nenek nabu marawis Pak. Biasanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, semangat diganti Tugimin Pak. Coba Pak, sallallahu ala. Ya Allah, kalau anak kita dibentengi agama, belajar ilmu agama tidak hanya umum, insya Allah akan selamat. Amin ya robbal. Ya Allah, polisi kita ini kan ada penghargaan dari orang luar negeri Pak, polisi kita, betul atau tidak? Penghargaannya apa? Di Indonesia tuh hebat, bukan hanya bisa nangkep teroris, Jibril ditangkap. Jibril ditangkap, yaitu yang Lia Edan apa Eden namanya itu. Lia Edan, saya bilang waktu saya ceramah di Kapolres Bekasi, untung itu Lia Edan ngaku jadi malaikat Jibril. Coba kalau malaikat Israel habis kita diuber-uber, betul apa tidak? Karena malaikat Jibrilnya ditangkap sama polisi, nanti ada pengumuman dari Kapolda, berhubung malaikat Israel pencabut nyawa ditangkap, pencabutan nyawa ditunda, aman Pak Lurah. Betul apa tidak? Ya Allah, akidah ini perlu kita perkuat. Sekarang saya tanya nih adik-adik semuanya, orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu kira-kira gajinya sama apa beda? Pak, sama apa beda? Sekarang saya tanya, tukang batu kali sama tukang batu ginjal gajinya gedean mana Pak? Tukang batu ginjal itu dokter, ada yang sakit, sahabat kita dioperasi bayar 25 juta, betul atau tidak? Tukang batu kali satu hari dia ngangkat batu dari sungai, dari jam 7 sampai jam 5 dibayar 100.000, dibagi 5 orang 20.000 satu orang, betul apa tidak? Wajar aja kalau Allah tegaskan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma
darajatan, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan tidak berilmu. Amin ya robbal. Sampai bapak-bapak, ibu-ibu, coba dilihat di Arab Saudi. Kalau orang berilmu, dia bisa hafal Quran. Itu imam Masjidil Haram yang namanya Imam Abdurrahman As-Sudais, itu ternyata gajinya 1 bulan dalam berbagai catatan dari internet website ada yang menyatakan 400 juta rupiah sebulan. Di sini ada nggak lu yang gaji 400 juta? Hah? Ada nggak? Ya Allah, ada nggak imam masjid, imam musola yang gajinya sebulan 400 juta Pak? Hah? Ada nggak? Kalau ada saya daftar. Ya Allah, kalau orang Arab Pak, orang Mesir, orang yang imamnya di Arab Saudi itu digaji dari mana? Dari sumber pendapatan pemerintah, digaji. Makanya baca panjang, saat sholat itu bacanya panjang-panjang, habis Fatihah Al-Baqarah. Betul atau tidak? Coba kalau orang kita Pak, imam di daerah kita, di desa Sukawali, karena imamnya nggak digaji, bacanya surah Ikhlas mulu. Betul apa tidak? Zuhur surah Ikhlas, asar, maghrib, isya, kata malaikat ini pasti abang patur baca subuhnya surah Ikhlas. Ya Allah, makanya belajar, karena belajar ilmu Allah angkat derajat kita. Amin ya robbal. Saya tanya nih para kiai, para ustadz tuh beda Pak. Kalau orang yang berilmu seperti tadi, imam besar masjid di masjid Arab Saudi, di Masjid Nabawi, di masjid di Mekah Al-Mukarramah, gajinya 400 juta. Saya yakinnya kalau ada imam digaji 400 juta, banyak orang yang belajar ilmu agama. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya Allah, sekarang nggak usah jauh-jauh nih anak-anak, adik-adik, coba tanya apa cita-citanya. Ada nggak yang jadi imam masjid? Ada nggak yang jadi imam masjid? Pasti cita-citanya pengen jadi dokter. Betul atau tidak? Ada yang pengen jadi lurah. Betul atau tidak? Dan ada yang pengen jadi presiden. Betul atau tidak? Ibu-ibu pengen nggak jadi presiden? Presiden taksi. Nah, semuanya tergantung ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kalau kita berilmu, Allah akan angkat derajat seperti Ustadz Kiai Pak. Ada acara hajatan yang dipanggil siapa? Ustadz. Ada acara meninggal yang dipanggil, pindahan yang dipanggil, bongkar rumah dipanggil. Ya, ngapain bantu rumah? Bongkar. Semuanya dipanggil. Makanya ada kadang-kadang anak-anak santri sering dia nyatakan, walaupun ini tidak dianjurkan, dilarang sama Pak Ustadz, Sallallahu alaihi Muhammad itu senapan dibagi 4. Ya Allah, sedikit amat, yang banyak buat Pak Ustadz berilmu. Coba kita lihat Pak Ustadz tuh, Pak Kiai duduknya paling depan apa paling belakang Pak? Kalau paling depan biasanya dapat jeruk enggak? Dapat jeruk. Ibu-ibu dapat jeruk enggak? Dapat anggur kagak? Mau anggur mau nggak? Beli. Itu karena ilmu pengetahuan. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kalau kita memiliki ilmu, nikmat rasanya. Ilmu bahasa Inggris, anak kita jago bahasa Inggris, anak kita tanya, nah apa bahasa Inggrisnya setan? Ghost. Betul apa tidak? Setan kebakaran gosong. Anak kita udah pinter dia, pinter bahasa Inggris, pinter ngelawak juga.
Apa bahasa Inggrisnya anjing? Dog. Anjing kedinginan es doger. Betul apa tidak? Cok gali cok galaga cok cok. Ya Allah Pak, kalau kita paham ilmu agama gampang nikmat rasanya. Bahkan kita mau kasih nama juga nama di dalam Al-Quran. Betul apa tidak? Tidak salah memahami anak kita di dalam Al-Quran. Ada orang yang nggak belajar ilmu agama, anaknya namanya Tony. Di sini ada nggak yang namanya Tony? Apa sama? Nah, ada yang namanya Tony bilang ke saya, Ustaz, anak saya namanya Tony, ada di dalam Al-Quran. Saya bilang, Pak, nama Tony di dalam Al-Quran saya cari-cari tidak ada. Ada 114 surah, 30 juz, dan 6.000 sekian ayat saya cari tidak ada yang namanya Tony. Coba Ustaz dengarkan, terselip, dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi anaknya jadi setan. Ya Allah, karena nggak paham ilmu agama. Kamu paham ilmu agama enak. Kadang-kadang kita kasih anak kita itu namanya Mbah Marijan almarhum. Ternyata kan bapaknya paham ilmu agama, namanya anaknya dalam Al-Quran. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah ciptakan jin dari marijan. Apa itu marijan? Dari nyala api. Makanya wajar saja kalau Mbah Marijan hidupnya dapat duitnya, matinya di Gunung Merapi. Itu tahu artinya Muhammad Zain, Muhammad orang yang terpuji. Zain perhiasan, semoga saya menjadi perhiasan di tengah-tengah umat. Amin ya robbal. Kan enak tahu artinya, jangan sampai namanya Tuti. Di sini aja nama Tuti. Diselewengin nama anak-anak habis kentut mati. Ya Allah, tuh kayak orang Sunda, dia ngasih anak bagus, harapannya anaknya jadi bagus. Ngasih anak namanya Ayu, harapannya anaknya menjadi Ayu. Tuh orang Jawa ya. Ada anak dikasih nama Rokmini, pengen anaknya pakai jilbab, pakai busana muslim. Lah namanya aja Rokmini Pak. Bagaimana mau dia pakai apa namanya? Pakai jilbab, namanya tadi apa? Rukmini. Ya Allah Ustaz, anak saya kasih namanya Roji. Untuk dalam Al-Quran ada Ustaz. Saya bilang itu salah Bu. Itu asal katanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mati ya anaknya. Atau enggak nanti di pesantrenin agak betah apa karena mana rojiun kembali, balik lagi, betul apa tidak? Dan namanya jangan rojiun, ganti rojiman. Ini juga sama kan, asal katanya tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tercelah, terkutuk. Makanya anaknya tidak berbakti kepada orang tuanya. Na'udzu. Coba kalau kita pakai nama Pak dari surah Al-Fatihah, yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Suaranya ibu bapak semuanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaum. Waladhdallin. Amin. Ibu, saya berpesan nih Bu kepada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sedang berjamaah
sholat dengan suaminya. Kalau lagi marah jangan dibawa bu aminnya bu. Setelah suaminya jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, karena ibu marah amin. Gara-gara apa? Marah kesel sama suami, tetap amin. Allahumma. Tuh dalam surah Al-Fatihah Pak, kalau anak kita lahir pertama itu ada lafaz alhamdulillah, ada lafaz Allah. Allah adalah lafzul jalalah. Anak kita baru lahir ditambahin lafaz Abdullah. Anak pertama lahir namanya siapa bu? Abdullah. Lahir anak kedua ada lafaz Ar-Rahman. Anak kita dikasih nama Abdurrahman. Anak kita lahir yang ketiga ada lafaz Ar-Rahim, jadi namanya Abdurrahman. Ada lafaz Malik. Anak kita lahir yang keempat namanya Abdul. Itu Pak, kalau maghrib kita panggil nggak perlu satu-satu, belum pada pulang kita panggil. Biasanya kita panggil satu-satu ya. Hai Abdullah sini, hai Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik ini. Enggak perlu seperti itu, cukup simpel. Wahai anak-anakku semuanya, Al-Fatihah. Betul apa tidak? Cok gali cok galaga cok cok. Tapi sayang hadirin hadirat, banyak orang yang tidak berilmu pengetahuan kadang-kadang memberi nama anak itu semaunya aja. Udah nggak zamannya lagi dalam Al-Quran. Udah nggak zamannya lagi nama-nama sahabat seperti Umar, Utsman, Ali. Udah nggak keren. Namanya Yusuf udah nggak keren lagi. Akhirnya sekarang tuh ada bapak-bapak, ibu-ibu ngasih anaknya campuran nama bapaknya sama nama ibunya. Bapaknya namanya Muhammad Nur. Sini lagi yang nama Muhammad Nur. Mana dia orangnya? Muhammad Nur, ibunya namanya Tina. Bapaknya diambil kata-kata yang belakang Nur. Terus ibunya dipakai, diambil yang namanya Tin, jadi namanya Nur. Anaknya lahir Nurdin itu masih punya arti. Nur artinya cahaya, Din artinya agama. Yang lebih parah lagi Pak, kalau bapaknya namanya Firdaus, istrinya Ainun. Bapaknya yang diambil Firnya, istrinya Amaun jadi Fir. Yang belum ada Abu Lahab, Abu Gosok. Ya Allah, beri nama dengan ilmu pengetahuan yarfa'illahul ladzina amanu, akan terangkat derajatnya. Bukankah Rasulullah menyatakan fadlul alim alal abid kabadil qamar ala sa'iril kawakib? Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu berbeda. Dari segi derajatnya berbeda, ilmunya juga berbeda, gajinya tadi berbeda enggak? Berbeda. Dengan melalui arah Rasulullah menuntut ilmu, tingkatkan silaturahim. Kita bisa belajar dengan semut Pak. Semut kalau ketemu, walaupun semut satu dengan semut yang lain nggak pernah kenal, kira-kira salaman nggak semut? Salaman nggak? Ya Allah, semestinya juga kita sama, bukan hanya di bulan Syawal saja, di Lebaran kita salaman, tetapi setelahnya, sebelumnya salaman. Wal'afina 'anil nas, dalam surah Al-Imran Allah tegaskan semestinya kita silaturahim dan memberikan maaf terhadap mereka yang boleh jadi membuat kesalahan terhadap kita. Karena pesan moral dengan kita berpuasa, kita dengan baju baru, dengan lebaran, tak lain tak bukan dengan wajah yang baru,
dengan meningkatkan amal ibadah yang baik. Amin ya robbal. Bu, Bu. Wah, udah jam 2 ini. Nah, udah jam 2 ya. Biasanya kalau ceramah di sini sampai jam berapa ini? Subuh. Ini ketahuan ajaran sesat ini. Nah, diingatkan kembali silaturahim tazidur rizki wal umri. Dengan silaturahim itu akan nambah umur dan rezeki. Amin ya robbal. Gara-gara bapak silaturahim, nikmat rasanya pak makanan gratis. Betul apa tidak? Bapak-bapak silaturahim, ada yang meninggal datang makanan gratis. Betul apa tidak? Ada acara riungan maulid, bapak datang silaturahim gratis apa tidak pak? Dapat makanan gratis ya? Dapat makanan gratis. Nikmat silaturahim tazidur rizki wal umri. Makanya kalau kita punya anak berilmu, bapaknya jago bahasa Arab, insya Allah anaknya pintar bahasa Arab. Amin ya robbal. Anak-anaknya ditanya apa bahasa Arabnya, makan, karena sudah pintar belajar ilmu. Makan bahasa Arabnya apa? Akala ya akala berarti makan. Terus minum apa bahasa Arab? Saroba. Karena di pondok pesantren di UIN jadi tahu gratis bahasa Arabnya apa? Apa bahasa Arabnya gratis? Majanan. Sekarang ditambahin apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Tinggal ditambah akala wasaroba majan. Anak kenapa? Anak kita pinter bahasa Arab. Tapi ada lagi pak, apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Tahlilan wa syukuran. Betul apa tidak? Cok gali cok galaga cok. Ya Allah, nikmat dengan silaturahim. Kalau kita punya saudara, kita punya jabatan yang baik, bisa menentukan mengangkat karyawan dan sebagainya. Karena punya saudara, dia datang baik sama kita, kita pasti pekerjakan saudara kita. Betul apa tidak? Jangan sampai ada perceraian. Mari kita rapatkan barisan. Mari kita pererat persatuan. Mari kita pererat persatuan dan kesatuan. Mari kita pulang. Yuk Mario. Nah, semuanya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dengan kita silaturahim demi tercipta kesatuan dan persatuan umat. Coba Pak, Ibu semuanya, ibu-ibu, saya tanya nih Bu. Perbedaan itu adalah nikmat yang luar biasa. Warna-warni dalam kehidupan itu luar biasa, indah rasanya. Sekarang saya tanya, ibu-ibu biasanya bibirnya dikasih warna apa Bu? Warna merah. Terus kalau alis matanya dikasih warna apa Bu? Bulu matanya dikasih apa Bu? Pipinya dikasih warna apa Bu? Ya Allah Pak, indah rasanya, nikmat. Bapaknya seneng lihat istrinya dandan warna-warni. Betul atau tidak? Coba ibu-ibu, anak pengennya satu warna merah semuanya, kuntilanak jadinya. Betul apa tidak? Ya Allah, di Indonesia, di desa Sukamawali ini kan banyak. Bukan hanya Jakarta, bukan hanya Betawi, Sunda, Jawa, betul nggak? Dan masih banyak yang lainnya. Kalau coba kita lihat Pak, kalau bapak-bapak keinjek sama orang, karena bapak-bapak dari Sunda, maka dia bilang punten. Jadi maksudnya kakinya ini jangan diinjek. Kalau orang Jawa ketika diinjak nun sewu, minta di-1000. Betul apa tidak? Lah kalau orang Jakarta diinjek bujuge. Ya Allah, coba kita lihat jalin persatuan, jangan dilihat perbedaan. Coba kita lihat tuh Pak, orang main dangdut, musik, pop, kosidahan, marawis, itu kan beda-beda musiknya. Betul atau tidak?
karena dijadikan satu indah rasanya musik marawis, bukan korawis. Ada yang simfoni nikmat rasanya, dangdut kan ada gendangnya. Yang hebatnya Pak, kita lagi duduk aja ada suara dangdut pasti kaki kita goyang-goyang Pak. Betul apa tidak? Itu ada satu kesatuan yang luar biasa nikmat rasanya. Kalau saya tanya, di sini ada sapu lidi nggak? Ada nggak sapu lidi nih Pak Lurah? Nah coba sapu lidi itu, sapu lidi saya tanya Pak, kalau tidak diikat dalam satu kekuatan, ikat yang kuat, bercerai-berai cuma satu saja, kira-kira sampah yang ada di kelurahan Desa Sukawali ini kira-kira bisa dibersihin nggak Pak? Bisa nggak? Nggak akan bisa, bahkan boleh jadi lidinya patah. Betul atau tidak? Tapi kalau diikat, bisa nggak dibersihin? Akan bersih sampah-sampah yang ada di kelurahan Desa Sukawali ini. Jangankan bersihin sampah Pak, gebuk kambing aja bisa. Betul atau tidak? Ya Allah, kita kadang-kadang perlu diingat persatuan dan kesatuan. Bahkan Rasulullah mencontohkan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansor. Makanya walaupun beda partai tetap dalam satu tujuan. Jangan sampai masjid, musola dimasukin partai Pak, tidak boleh. Betul atau tidak? Nanti kalau yang imam mohon maaf Mas, misalkan partainya kuning, yang di belakang partai hijau, kan nggak mau jadi makmum. Betul atau tidak? Yang depannya makmumnya biru, kan nggak mau yang lainnya yang hijau datang. Betul atau tidak? Makanya harus steril. Jangan kita lihat perbedaan menjadi ancaman, tetapi menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Kalau mau bapak lain, bercerai kita runtuh, terus apa? Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi Pak ya. Ya Allah Bu, beda Bu sama ibu-ibu. Betul apa tidak? Kalau bapak-bapak istrinya baru meninggal, baru seminggu udah kawin lagi, betul atau tidak? Insya Allah mah di sini nggak ada, amin. Ya Rabbal, emang kenapa? Ih, kalau yang ikut tablik akbar. Nah, beda dengan ibu-ibu. Ada penelitian dosen UIN Pak, di komplek dosen UIN, ketika istrinya ditinggal oleh suaminya meninggal dunia, ternyata survei menyatakan 95% itu istri tidak nikah lagi. Betul atau tidak? Karena sayang cintanya. Wajar saja kalau Rasulullah menyatakan, ada sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang berhak kami pergauli? Ibumu. Ibu disebutin berapa kali Pak? Ibu 3 kali, baru bab. Jadi ibu 3, bapak 1. Ibunya 3, bapaknya setuju Pak? Bukan itu yang sangat penting, 3. Coba kita lihat Pak, lagu-lagu semuanya berpihak terhadap ibu. Betul atau tidak? Saya tidak pernah lihat lagu ayah nggak ada, bapak nggak ada, yang ada ibu. Ummi, betul apa tidak? Ya Allah, disebutin ibu, ummi. Makanya anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih memiliki orang tua, janganlah kita durhaka. Naudzu. Ini kadang-kadang kita senang ziarah jauh ke Sunan Wali Songo sana. Kita ziarah ke Tasik, kita ziarah ke tempat berbagai tempat. Bagus. Tapi yang sangat penting jangan lupa orang tua juga senantiasa kita ziarahin.
kalau sudah meninggal dunia, kalau masih ada kita datang, kita kasih rezeki, amin ya robbal. Makanya mudah-mudahan kita semuanya punya anak yang soleh dan soleha, amin ya robbal. Makanya ada ungkapan banyak anak banyak, itu terbukti bapak-bapak ibu-ibu kalau anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, amin ya robbal. Di sini ada enggak yang ibu-ibu punya anak 12 orang? Ada nggak kira-kira? Mana dia orangnya? Itu ternyata terbukti Pak, kalau anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Anaknya udah pada sukses, gajinya sebulan 30 juta rupiah, amin. Anak gajinya 30 juta, datang pas Ramadan, pas menjelang Idul Fitri, assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf, saya nggak bisa ngasih apa-apa, cuma ngasih duit 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Kira-kira ibu-ibu seneng nggak Bu? Ya Allah seneng, alhamdulillah 5 juta. Datang anak kedua ngasih duit 5 juta sampai 12 orang, jadi berapa Pak? 5 dikali 12 berapa? 60 juta. Alhamdulillah. Tapi namanya ibu-ibu ada aja mas kekurangannya. Ditanya sama suaminya, Mak, emang kenapa sih mama masih nangis aja? Kan udah dikasihnya banyak banget, 60 juta Bang. Saya nyesel Bang, punya anak 12, coba 30 Bang. Kalau 35 kali 30 150 juta. Ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya kalau punya uang nggak sayang-sayang untuk pergi haji, amin ya robbal. Semuanya mau ingin pergi haji nggak? Hadirin ingin pergi haji nggak? Mau tahu resepnya nggak? Catat baik-baik. Kalau kita ingin bisa pergi haji, yang pertama lazimkan, biasakan baca surah Al-Hajj. Baca surat Al-Hajj biar supaya ada panggilan, kita paham tentang sejarah silsilah tentang haji. Betul atau tidak? Kalau masih berbulan-bulan belum dapat pergi haji, baca yang kedua surat Ibrahim, karena ada panggilan dari Nabi Ibrahim. Kalau berbulan-bulan bertahun-tahun belum pergi haji juga Pak, kita udah amalin surat Al-Hajj, surat Ibrahim, yang terakhir ajian pamungkas bawa surat tanah. Betul atau tidak? Ya Allah, semoga kalau kita memiliki rezeki yang baik dan kita pergi haji, insya Allah Allah berikan kemudahan pada kita semuanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan rezeki kita yang tidak disangka-sangka. Sekali lagi, dengan meladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diingatkan pertebal keimanan kita dengan memperbanyak ilmu agama. Karena orang yang imannya kuat, mereka memiliki ilmu yang banyak. Ibarat Pak, kalau bapak-bapak naik kereta api, bapak-bapak pernah naik kereta api nggak? Bu, pernah naik kereta api nggak? Nah, kalau naik kereta api itu kan ada penumpang, ada yang duduk, ada yang berdiri, betul apa tidak? Suatu saat masinis atau supir apa kereta, masinis itu mengeremnya mendadak. Kira-kira yang berpengaruh terhadap rem yang mendadak, orang yang duduk apa yang berdiri Pak? Pasti yang berdiri, karena dia tidak punya pegangan yang kuat. Beda dengan yang duduk, ya memang bergoyang tapi nggak terlalu terasa. Apa maknanya, simbolnya? Orang yang duduk berarti dia memiliki pijakan. Kita dalam menghadapi musibah, kalau dengan iman, saat Allah berikan ujian musibah, insya Allah kita akan sabar, amin ya robbal. Berbeda mereka yang dapat ujian musibah dari Allah, imannya tidak kuat, boleh jadi banyak yang yang subur, betul atau tidak? Ya Allah, datang ke dukun, ketik rek spasi,
Wah, Iis lahirnya hari Selasa, nggak cocok kerja di air. Lah kalau Iis jualan air kan berhenti, betul atau tidak? Ya Allah, itu pun nyusahin aja kan? Ya Allah, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapak-bapak ingin senantiasa diberikan nikmat oleh Allah, berbanyaklah bersyukur. Gampang mudah caranya kalau bersyukur. Lihatlah kepada yang di bawah, betul atau tidak? Kalau kita memiliki motor, lihat tetangga kita yang punya sepeda, betul atau tidak? Kalau bapak-bapak punya mobil, Avanza, jangan lihat tetangga bapak yang memiliki Camry, betul atau tidak? Kalau kita lihat tidak bersyukur kepada Allah, ibu-ibu bisa luar biasa. Tetangganya punya mobil Camry, semaput. Tetangganya punya emas gedenya sepelek beca, di opnam di rumah sakit. Ada nggak yang begitu? Bila karena hasad. Bahkan kanjeng Rasulullah menyatakan orang yang cerdas adalah mampu menundukkan hawa nafsunya, yang senantiasa bersyukur dan mempersiapkan pembekalan untuk yaumil kiamah, yaitu untuk akhirat nanti. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita diberikan oleh Allah sehat walafiat. Masyarakat kita di Desa Sukawali ini senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir, semoga senantiasa Allah masukkan kita termasuk kategori orang-orang yang memperoleh kenikmatan, orang-orang yang memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, orang yang senantiasa mudah bersedekah, orang yang senantiasa mudah untuk senantiasa mencari ilmu pengetahuan, senantiasa Allah berikan kepada kita mudah melangkahkan kaki kita untuk senantiasa bersilaturahim. Mari kita bersama-sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah mudahkan kita kalau punya rezeki, nggak sayang-sayang bersedekah. Amin ya robbal. Karena orang yang memiliki rezeki, dia insya Allah atau Allah akan lipat gandakan rezeki kita minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Amin ya robbal alamin. Ada guru TK nih sebelum saya akhiri ceramah saya, sekedar membangkitkan semangat kita untuk bersedekah. Ada guru TK Pak, gajinya sebulan 300.000 rupiah di Desa Sukawali, Palura. Gaji guru TK berapa duit? 100. Nah ini ada di Bekasi gaji guru TK 300.000 rupiah. Datang ke Ustaz, mohon doakan gaji saya naik. Kata Ustaznya berapa mau naiknya? 500.000 rupiah. Awalnya berapa tadi? 300.000 rupiah. Pengen 500.000 rupiah, naiknya berapa Pak? 200.000 rupiah. Kata Ustaznya dikit amat. Ya Ustaz, karena kenapa? Kayaknya kalau lebih dari 500.000 tuh nggak mungkin. Karena kenapa? Gaji kepala TK aja gajinya 500.000 rupiah. Terus bagaimana saya doakan? Saya sedekahkan gaji saya 300.000 rupiah. Dan saya senantiasa baca Quran, senantiasa qiyamul lail, senantiasa sholat duha, senantiasa berbakti kepada orang tua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata hadirin 8 bulan berikutnya datang ke Ustaz, alhamdulillah gaji saya bukan 500.000 rupiah. Gaji saya sekarang menjadi 7.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya sama Ustaznya, emang gimana caranya? Begini Ustaz,
kebetulan saya nikah 3 bulan yang lalu sama orang yang gajian 7 juta rupiah. Bisa nggak Pak? Bisa nggak Bu? Apa yang tidak mungkin? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak ingkar janji, betul apa tidak? Cok gali cok galaga cok cok. Sering kita kadang-kadang berburuk sangka kepada Allah. Kita udah rajin ibadah, tapi kenapa Allah tidak kabulkan doa kita? Ada anak pemuda Pak. Satu lagi dah ceritanya. Betul apa tidak? Setuju nggak? Ada anak pemuda usianya 30 tahun belum kawin-kawin. Di sini ada enggak? 30 tahun belum kawin. Mana dia orangnya? Nah, usianya 30 tahun, 30 tahun belum nikah. Padahal dia ahli sedekah, rajin bersedekah, rajin baca Quran, rajin qiyamul lail. Rupanya satu malam Jumat dia berdoa kepada Allah saat qiyamul lail, ya Allah, mudahkanlah saya jodoh. Anak pemuda jodohnya berarti apa Pak? Nah, rupanya pas pagi-pagi dia jalan. Di sini ada nggak pasar di dekat desa Sukawali? Pasar ada nggak Pak? Pasar apa namanya? Pasar Sepatan. Pak Rohman, karena dia sering berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan doa. Saat dia jalan, nggak mau naik motor, jalan kaki aja. Jodoh. Harapannya jodohnya apa tadi hadirin? Perempuan. Rupanya dia bukan dapat jodoh perempuan Pak, bukan dapat, tetapi apa? Dia digigit anjing gila. Saya tanya bapak-bapak, kira-kira digigit anjing gila jelek nggak? Pasti menurut kita jelek. Ya Allah, gimana nih? Saya udah berdoa, rajin beribadah, tapi kenapa Engkau tidak kabulkan ya Allah doa kami? Padahal Allah telah tegaskan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita anggap tadi jelek, tapi Allah ingin kasih jawaban yang lain. Ketika digigit anjing gila, kena rabies, dirawat di rumah sakit berminggu-minggu di rumah sakit, ketemu sama perawat yang cantik sekali dan memikat hati. Jodoh. Bisa apa tidak seperti ini? Tapi saya sarankan pemuda, jangan mimpi, jangan doa digigit anjing gila ya. Karena Allah tegaskan, tamma man alqa wattaqo wa saddaqa bil husna fasaynasiru lil yusra. Ini saja yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Burung pilihan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ipin Upin baca risalah, maafin kalau ada yang salah. Buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.